Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunggia Levina dengan NIM 19041344027 dari S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Surabaya. Saya akan membuat video inti pembelajaran saat saya menjelaskan materi kepada peserta didik. Berikut videonya. Baik anak-anak, saat ini kita akan belajar mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Setelah kemarin kita belajar mengenai mobilitas masyarakat Indonesia. Sudah kelihatan belum PowerPoint-nya? Sudah. Baik, di sini ada yang tahu nggak arti dari pluralitas? Ya, Mbak Clarissa. Pluralitas adalah keberagaman. Ya, benar banget. Jadi pluralitas itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris plural yang berarti jamak. Jamak itu lebih dari satu, yang mana berarti beragam, banyaknya masyarakat Indonesia. Kalau gitu di sini ada yang tahu nggak yang beragam itu apanya? Saya. Ya, Mbak Dira. Agama, budaya, ras, suku, dan pekerjaan. Coba kita cek benar apa enggak? Iya benar, pasti udah baca ya di buku. Oke, kita bahas pertama adalah agama. Nah, ada yang tahu nggak di Indonesia itu mempercayai berapa agama? Mengakui berapa agama? Ya, Bapak. 5. Baca. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Iya benar, 6. Ada Kristen, Protestan, Katolik, Islam, Buddha, dan Konghucu. Ini tuh lambangnya apa? Kalian tahu nggak, anak-anak? Agama apa? Konghucu? Bukan. Buddha, Hindu. Ini tuh yang Buddha, ini yang Hindu. Nah, ini tuh kan berbeda agama ya. Sekarang Bu Guru itu punya ilustrasi. Misalkan ada 2 orang yang sama-sama agama Islam. Ada 2 orang yang sama-sama beragama Islam dan kedua orang ini itu tinggal di lingkungan yang sama. Yang satu bernama Pak Ahmad. Pak Ahmad ini mengikuti sebuah organisasi yang mana berkeyakinan kalau orang meninggal itu didoakannya itu dengan cara tahlilan supaya lebih banyak yang mendoakan, lebih cepat terkabul. Dan yang ini namanya Pak Abdul. Pak Abdul ini orangnya mengikuti organisasi yang mana meyakinkan bahwasannya nggak perlu tahlilan, nggak perlu kayak gitu-gitu. Jadi doanya itu biasa. Habis sholat terus kemudian mendoakan orang yang meninggal. Nah, karena 2 orang ini memiliki keyakinan yang berbeda ya, tapi mereka itu hidup dalam lingkungan yang sama, satu RT gitu, tetanggaan. Gimana sih menurut kalian gitu ya, cara supaya 2 orang ini itu tetap rukun? Coba, saya tahu nggak? Silahkan satu persatu. Saya. Iya Mbak Dira sih. Pak Abdul tetap mengikuti tahlilan yang diselenggarakan oleh Pak Ahmad. Oke, jadi kalau misalkan Pak Ahmad ada keluarganya meninggal, terus Pak Abdul yang mana tadi keyakinannya itu nggak perlu tahlilan itu tetap ngikutin gitu ya. Iya. Mbak Clarissa mungkin punya jawaban. Pak Abdul tidak marah-marah karena Pak Ahmad mengadakan tahlilan. Oke, jadi adanya menghormati satu sama lain ya. Pak Ahmad juga nggak marah-marah kalau Pak Abdul itu punya keyakinan bahwasanya nggak perlu mengadakan tahlilan. Nah, kalian tahu nggak ini tuh apa? Kalian tahu nggak? Apa? Kecak? Bukan. Mbak Dira? Lupa aku. Tapi pernah tahu? Iya. Oh, jadi ini tuh tradisi ogoh-ogoh. Nah, ogoh-ogoh itu tradisinya umat Hindu. Nah, kalau ada tradisi ogoh-ogoh ini kan pastinya kan mereka itu membuat kayak gini. Ini tuh bukan patung ya, tapi kayak bukan patung, tapi dibuat karakter yang menakutkan gini, tapi bukan bahan dasarnya itu bukan kayak semen gitu loh. Nah, mereka itu kan akan mengarak melalui jalan raya. Tapi agama-agama yang lain gitu kan, masyarakat yang beragama lain tuh enggak marah-marah kalau ada orang Hindu yang melakukan tradisi ini. Begitu pula dengan tradisi Islam yang biasanya jalan-jalan di pinggir jalan raya itu apa biasanya? Takbiran. Nah, kalau takbiran kan ya orang Kristen ya enggak marah-marah, kalau ada orang Islam takbiran ya enggak berisik gitu loh maksudnya. Nah, itu tentang perbedaan agama.
Sekarang kita lanjut ke perbedaan budaya. Kalian tahu nggak budaya itu apa? Mungkin ada yang ingat sedikit-sedikit, soalnya kan pasti kan ada kan budaya, kebudayaan. Mbak Dina lupa. Mbak Clarissa lupa. Nah, ini termasuk budaya nggak? Wayang. Budaya. Kalau tari piring, Budaya itu ciri khas suatu daerah. Oke, sekarang kita lihat pengertian budaya menurut salah satu tokohnya dari Indonesia. Ya, ini menurut Bapak Kuncoro Ningrat. Supaya kalian lebih memahami ya, ini tuh sudah Bu Guru kasih highlight mengenai kata kuncinya gitu. Budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa. Kemudian ada sebuah tindakan dan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Jadi ada 3. Yang pertama itu sistem gagasan. Tahu nggak gagasan itu apa? Gagasan itu ide, berarti kayak cara berpikir suatu masyarakat gitu. Kemudian tindakan itu biasanya itu berupa tarian seperti itu. Kemudian tindakan bagaimana cara memperlakukan wanita dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah karya. Contohnya ya seperti tadi itu wayang. Mungkin ada yang bisa menyebutkan karya sebagai wujud budaya selain wayang. Batik. Mbak Clarissa? Oh, kain tenun ya. Oh iya, aku mau bicara sebentar. Batik itu sebenarnya itu bukan budaya nasional. Kan batik itu dikenal sebagai budaya Indonesia. Sebenarnya itu batik itu budaya lokal, kayak dari daerah tertentu. Kemudian banyak daerah yang bikin batik tapi motifnya berbeda-beda hingga akhirnya batik itu menjadi budaya nasional. Banyak yang nggak tahu Bapak Kuncoro Ningrat itu yang ini gitu. Beliau itu berasal dari Indonesia tapi sangat pintar. Nah, ini ada 3 wujud budaya sama seperti pengertian dari Bapak Kuncoro Ningrat tadi, yakni berupa gagasan, kemudian aktivitas, dan juga berupa karya. Gagasan itu juga termasuk nilai norma peraturan. Misalkan kalau di suku Jawa itu wanita itu kalau berjalan harus begini, kemudian kalau ngomong itu harus seperti ini, sedangkan di suku Batak itu berbeda lagi. Kemudian ada aktivitas, terdiri dari aktivitas manusia. Contoh aktivitas yang lain ada yang tahu nggak? Kalau Bu Guru bilang itu biasanya aktivitas itu sama kayak tradisi, nama lainnya tradisi gitu. Misalkan tradisinya Jawa gitu. Ada yang tahu tradisinya suku Jawa apa aja? Lupa? Contohnya itu megangan, terus habis itu kayak misalkan kalau pernikahan ada Jawa itu termasuk aktivitas. Dan yang ketiga karya itu tadi. Ini ada foto. Ini tahu nggak senjata apa? Samurai. Salah. Bukan. Kan ini tuh namanya Mandau dari suku Dayak. Berarti dia itu termasuk gagasan, aktivitas atau artefak. Artefak. Karena berupa benda gitu ya. Oke, betul guys. Selanjutnya ini aktivitas. Ini pernikahan adat mana? Ada yang tahu enggak? Iya, Jawa. Nah, kemudian ada perbedaan suku bangsa. Kita semuanya tahu kalau suku di Indonesia itu banyak sekali. Mungkin Mbak Dina bisa menyebutkan 3, Mbak Clarissa 3. Suku Dayak, Bugis, Toraja. Ya, Mbak Clarissa. Suku Jawa, Batak, Madura. Nah, itu masih cuma 6 ya, padahal di Indonesia itu banyak banget dan setiap suku itu berbeda-beda. Misalkan orang Batak itu kan kalau ngomong kan terkenal keras, banter kalau ngomong. Sedangkan orang Jawa itu kalau ngomong tuh sopan santun, lemah lembut gitu. Coba kalau nggak menghargai gitu kan, orang Jawa menganggap orang Batak itu ngomongnya marah-marah, bukan ya.
Terus kalau orang Batak menganggap orang Jawa itu kalau ngomong itu kurang keras gitu loh. Kayak gimana? Nah, jadikan perbedaan sebagai keunikan bukan alasan untuk perpecahan. Nah, ini ada ya, bukan tugas sih, untuk memahami aja. Kalian nanti bisa membuat rangkuman mengenai gimana sih proses terciptanya berbagai suku yang ada di Indonesia dengan teman sebangku kalian gitu kan. Nanti setelah itu kalian bisa maju untuk presentasi ya, kemudian Bu Guru akan nilai nanti setelah Bu Guru menjelaskan ya. Nah, ini ada perbedaan pekerjaan gitu. Kalau boleh tahu orang tuanya Mbak Dira kerja sebagai apa? Karyawan swasta. Kalau orang tuanya Mbak Clarissa, Polisi. nah kan berbeda ya, tapi kan bertetangga gitu. Yang mana kalau polisi sama karyawan swasta itu masih bisa saling membantu satu sama lain kalau ada tetangga yang membutuhkan hajatan. Kalau di tetangganya guru juga banyak yang jadi guru, apoteker, kemudian satpam, tapi mereka semuanya sama-sama saling membantu satu sama lain. Bukan berarti kalau misalkan dia menjadi pengusaha terus kemudian nggak butuh bantuan tetangganya, nggak seperti itu. Oke, sudah selesai anak-anak materi pluralitas masyarakat Indonesia. Jangan lupa ya tugasnya segera dikerjakan. Bu Guru tunggu 10 menit ya. Terima kasih. Sekarang silakan mengerjakan ya anak-anak.